Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Plug G kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perbandingan Pengukuran Waktu Kerja dengan Metode Sampling dan Metode MTM dan MOS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwiki Adinda Putri, NIM 1221834. Saya Bambang Karstu, NIM 1221833. Nama saya Syauqi Muhammad Khairul Anwar, NIM 122180041. Oke, berikut materinya akan disampaikan oleh Bambang. Baiklah, berikut ini adalah latar belakang masalah. Pertama yaitu waktu kerja merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu mendapatkan perhatian dalam sistem produksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan waktu kerja dengan berbagai metode. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode sampling dan dilakukan dengan MTM dan MOS. Kemudian, mengetahui seberapa jauh perbedaan antara waktu dalam menyelesaikan satu kegiatan dan waktu untuk melakukan satu elemen kegiatan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pentingnya pengukuran waktu kerja dan menggunakan metode apa saja. Kemudian bagaimanakah perhitungan menggunakan metode sampling, MTM dan MOS. Kemudian berapakah waktu standar, waktu normal dan waktu baku dari setiap metode. Selanjutnya yaitu apakah terdapat perbedaan hasil yang signifikan di antara kedua metode tersebut. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pentingnya dilakukan pengukuran waktu kerja dan menggunakan metode apa saja, untuk mengetahui hasil waktu standar, waktu normal dan waktu baku dari setiap metode, dan untuk mengetahui banyaknya kegiatan produktif dan non produktif yang dilakukan, dan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan menggunakan metode sampling, MTM dan MOS. Kemudian untuk mengetahui perbedaan hasil yang signifikan di antara kedua metode. Selanjutnya, manfaat dari penelitian secara teoritis dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai waktu kerja. Dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pengukuran waktu kerja. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan perusahaan untuk bahan evaluasi dalam waktu kerja karyawan, memberikan analisis dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian tinjauan pustaka bisa dibaca sendiri. Masuk kepada pengumpulan data work sampling. Di sini ada tabel pengumpulan bilangan random dan jam kunjungan untuk hari pertama sampai dengan hari ketiga. Nah, di sini ada elemen kegiatan dan jumlah pengamatan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Nah, untuk pengamatan sendiri dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Mei 2020, lokasi di Desa Gupitsari, RT 2 RW 2 Teras Boyolali, nama operator Suroso dan jabatannya sebagai pemilik. Pada hari pertama, didapatkan total kegiatan produktif sebesar 11 dan non-produktif sebesar 19. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 9. Pada hari kedua, dihasilkan jumlah kegiatan produktif sebesar 11 dan non-produktif sebesar 19 dan jumlah produk 10. Untuk hari ketiga, total jumlah kegiatan produktif 9 dan non-produktif 21, jumlah produk yang dihasilkan 8. Masuk kepada perhitungan performance rating dan allowance. Untuk perhitungan performance rating secara Westinghouse didapatkan penyesuaian sebesar 1,23 dan untuk cara objektif didapatkan sebesar 1,39. Untuk perhitungan allowance didapatkan jumlah kelonggaran sebesar 20%. Kemudian ada pengumpulan data menggunakan metode MTM, di mana terdapat elemen kegiatan berupa menjangkau, memegang, melepas, membawa, mengarahkan, dan juga merakit, di mana dari total waktunya diperoleh 399,9. Kemudian ada tabel data untuk metode MOS sendiri, seperti yang kita lihat pada tabel menggunakan General Move, ABG, ABPA mendapatkan total indeks sebanyak 55. Berikut merupakan keterangan gerakan metode MOS, bisa kita lihat pada tabel. Kemudian kita menghitung rating performance, di mana menggunakan rumus Westinghouse didapatkan hasil 1,16, menggunakan cara objektif mendapatkan hasil 1,10. Kemudian rating vektor sendiri P1 dikali P2 1,28. Kemudian berikut merupakan perhitungan allowance atau kelonggaran, diperoleh allowance sebesar 21%. Untuk pengolahan data work sampling dilakukan perhitungan presentasi produktif dengan membagikan elemen produktif dibagi dengan total tally dikali dengan 100%. Untuk hari pertama didapatkan 0,37, hari kedua 0,37 dan hari ketiga 0,30. Untuk presentasi produktif rata-rata, jumlah presentasi produktif dibagi 3 dikali dengan 100% menghasilkan 35% atau 0,35. Untuk uji kecukupan data dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kepercayaan sebesar 2 serta tingkat ketelitian sebesar 0,05%. Dengan rumus N aksen yang telah ditetapkan, maka N aksen yang didapatkan adalah 2971,43. Dari hasil uji kecukupan data, didapatkan N aksen lebih besar daripada N, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data belum mencukupi. Untuk uji keseragaman data, dilakukan pencarian BKA dan BKB. Dengan rumus yang telah ditetapkan, maka menghasilkan BKA sebesar 0,52 dan BKB sebesar 0,18. Dari grafik yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data seragam dikarenakan masih dalam batas atas dan batas bawah. Untuk perhitungan jumlah pengamatan didapatkan 90 pengamatan, untuk perhitungan jumlah kegiatan produktif didapatkan 0,32, untuk perhitungan jumlah waktu pengamatan didapatkan 900 menit, untuk perhitungan jumlah output selama pengamatan didapatkan 31 unit, dan untuk perhitungan jumlah menit produktif didapatkan 315 menit. Setelah itu dilakukan perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Perhitungan waktu siklus dengan membagikan jumlah menit produktif dibagi dengan jumlah output menghasilkan 10,16 menit. Perhitungan waktu normal dengan mengkalikan waktu siklus dibagi dengan dikali dengan rating faktor menghasilkan 14,12 menit. Dan untuk perhitungan waktu baku, waktu normal dikali dengan 100% dibagi 100% dikurang allowance menghasilkan 17,65 menit. Kemudian pengolahan data menggunakan metode MTM pada konversi mendapatkan total TMU yaitu sebesar 14,40 detik. Kemudian dihitung waktu siklusnya mendapatkan hasil 14,40 detik. Menghitung waktu normal MTM yang mana penghitungan rating vektor sendiri telah diketahui 1,28. Kemudian dihitung waktu normal mendapatkan hasil 18,43 detik. Kemudian menghitung waktu baku didapatkan hasil waktu baku sebesar 23,33 detik. Pengolahan data selanjutnya yaitu pada metode MOS sendiri, total waktu pengamatan dalam indeks dikali 10 mendapatkan hasil 550. Kemudian dikonversi mendapatkan hasil 19,80 detik. Kemudian dihitung waktu siklusnya dengan metode MOS didapatkan hasil waktu siklus sejumlah 19,80 detik. Kemudian menghitung waktu normal mendapatkan hasil waktu normal yaitu 25,34 detik. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung waktu baku, di mana waktu baku pada metode MOS didapatkan hasil 32,08 detik. Analisis hasil dan saran. Metode pengukuran waktu kerja yang digunakan untuk menganalisis studi kasus adalah metode sampling, metode MTN, dan metode MOS. Kemudian hasil yang didapatkan dari RF dan allowance dijadikan data olahan untuk mendapatkan waktu standar, waktu normal, dan waktu baku dalam melakukan satu kegiatan pembuatan somai. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode MTN dan MOS yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan setiap kegiatan dan setiap elemen kegiatan untuk mendapatkan jumlah indeks TMU dan indeks yang digunakan untuk menghitung waktu siklus pada MTM dan MOS. Setelah itu dilakukan perhitungan performance rating dan allowance yang hasilnya akan digunakan untuk menghitung waktu normal dan waktu baku. Selanjutnya itu, maka dengan keseluruhan hasil yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu yang sangat jelas antara metode sampling, metode MTM, dan metode MOS. Bisa kita lihat di sini tabelnya perbedaan antara penggunaan metode work sampling, metode MTM, dan metode MOS. Kemudian saran, dengan telah dihitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, diharapkan pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah dihitung, agar pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan optimal tanpa melakukan kegiatan yang sia-sia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.